mau dicari. Lokasi di dalam Google sehingga direkan dan bangunan kita perhatikan itu bukan 3 miliar.
Terus, terus. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya peserta IELTS Insight Test yang nanti akan diselenggarakan oleh IALF. Terima kasih atas kesediaannya telah bergabung di acara sosialisasi dan briefing pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu dari UPDL Bogor yang telah melaksanakan acara briefing ini. Sebelum kita mulai untuk pembahasan lebih lanjut dan sosialisasi mengenai IELTS Insight Test, perkenankan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Happy, saya adalah manajer marketing di IALF Gading Serpong dan saya juga adalah PIC dari IELTS Insight Test yang akan Bapak Ibu lakukan mulai besok hingga di tanggal 29 nanti gitu. Sebentar, saya coba share screen terlebih dahulu. Alfi, apakah terlihat? Saya di Zoom. Oke. Baik, mungkin dari Bapak Ibu belum ada yang tahu apa itu IALF. Saya jelaskan terlebih dahulu bahwa IALF adalah lembaga institusi bahasa Inggris yang terkemuka di Indonesia. Dan kami di IALF itu menyelenggarakan banyak tes yang international testing, termasuk IELTS, kemudian PTE Academic dan PTE UKVI, GMAT Test, Teacher Training, dan juga kami ada konsultan pendidikan ke luar negeri. IALF sendiri terdiri atas 3 cabang di Jakarta, Gading Serpong, dan Bali. Dan kami sejak tahun 1989 telah menyelenggarakan
kursus bahasa Inggris dan IELTS test di Indonesia. Kami juga menyelenggarakan pre-departure training untuk Australian Award Indonesia Awardees dan juga New Zealand Asian Scholarship Awardees, dan juga kami bekerja sama dengan banyak institusi pemerintahan, di antaranya dengan Kementerian Agama, Dikti, dan lain sebagainya. Dan ini adalah layanan-layanan kami. Kami memiliki tes IELTS yang resmi. Kami adalah pusat penyelenggara tes IELTS yang resmi di Indonesia. Kemudian ada juga Pearson Test of English atau disingkat PTE, dan juga GMAT Test bagi mereka yang mau mengambil Master Business Administration. Kami juga menyelenggarakan kursus persiapan IELTS dan juga IELTS Foundation. Ini bagi mereka yang mau ambil tes IELTS dalam waktu dekat, tetapi kemampuan bahasa Inggrisnya masih kurang. Begitu. Lalu ini yang akan Bapak Ibu lakukan beberapa hari ke depan, yaitu IELTS Insight Test. Ini adalah simulasi tentang tes IELTS. Lalu ada juga General English untuk bahasa Inggris secara umum, dan Essay Consulting Services bagi Bapak Ibu yang akan apply scholarship seperti itu dan ingin esainya dicek terlebih dahulu oleh kami. Kami juga ada konsultan pendidikan ke luar negeri, bisa berkonsultasi dengan kami mengenai tujuan negara, kemudian major study yang akan diraih, yang akan dipelajari, dan juga kami ada bahasa Indonesia courses. Kemudian berikutnya, saya akan jelaskan dulu mengenai IELTS test. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu belum tahu apa itu IELTS begitu. Jadi IELTS itu disingkatan dari International English Language Testing System, dan IELTS sendiri itu didesain untuk menilai kemampuan bahasa Inggris Bapak Ibu dan juga semua orang yang akan melanjutkan studi atau bekerja di mana bahasa Inggris adalah bahasa untuk komunikasi. Jadi biasanya dari universitas itu memerlukan nilai IELTS untuk melihat apakah para calon mahasiswa ini sudah memiliki kemampuan bahasa Inggris yang cukup, atau begitu pula untuk studi lanjut ke luar negeri. Begitu. Oke, mohon info kalau misalkan suara saya tidak dapat didengar ya, Bapak Ibu. Lalu di mana Bapak Ibu dapat mengambil IELTS test? Baik, terima kasih Pak Ridwan. IELTS test sendiri kami ada di IALF Gading Serpong di Tangerang, kemudian IALF Jakarta, kemudian ada di IALF Bali di Denpasar, dan juga kami menyelenggarakan IELTS test di banyak lokasi di Indonesia. Ini termasuk di Palembang, di Pontianak, kemudian di Makassar, di Papua, di Timur Leste juga kami menyelenggarakan. Namun ada beberapa eh, tipe dari IELTS test sendiri. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian IELTS sendiri dapat diambil di IALF sebagai pusat penyelenggara tes IELTS. Jadi IELTS tes sendiri saat ini bukan online ya Bapak Ibu. Jadi tesnya harus datang ke IALF untuk melakukan tesnya gitu. Lalu IELTS sendiri itu dibutuhkan di banyak universitas. Ini cocok untuk Bapak Ibu yang akan mengambil S1, S2, S3. Lalu di IELTS test sendiri juga diterima di banyak organisasi, lebih dari 10.000 organisasi di seluruh dunia. Lalu siapa saja yang dapat menerima IELTS? Seperti yang dijelaskan tadi bahwa IELTS sendiri itu dipercaya dan diterima oleh lebih dari 10.000 organisasi pendidikan, institusi, dan juga yang lain. Dan juga di universitas atau kampus di banyak negara, termasuk di Australia, Kanada, Jerman, Prancis, Hong Kong, dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan yang di Indonesia? IELTS sendiri juga diterima di berbagai universitas di Indonesia, terlebih bagi Bapak Ibu yang akan mengambil ini biasanya untuk undergraduate, untuk S1 itu yang international program. Jadi mereka meminta skor IELTS juga untuk admisi masuknya. Lalu IELTS test di IALF sendiri itu terdiri atas dua macam. Yang pertama adalah Computer Delivered IELTS, di mana tesnya ini menggunakan komputer, jadi bukan tes online.
Jadi Bapak Ibu datang ke IALF, kemudian tesnya dilakukan di medium komputer. Kalau computer delivered IELTS test sendiri, itu kami menyelenggarakan setiap Selasa sampai Minggu. Jadi hampir setiap hari ada. Silakan bisa memilih tanggal yang sesuai, yang mana. Lalu yang kedua, kami menyelenggarakan paper-based IELTS test. Jadi seperti namanya, kalau paper-based dia untuk tesnya sendiri mediumnya adalah kertas seperti tes ujian biasa, menjawabnya juga di kertas. Kalau paper-based sendiri kami hanya menyelenggarakan antara 1 sampai 4 kali dalam 1 bulan, biasanya di akhir pekan di hari Sabtu. Lalu apa yang membedakan keduanya antara paper dan komputer? Yang pertama formatnya tentu saja kalau yang komputer ini semuanya dilakukan menggunakan komputer itu termasuk listening, reading, dan writing. Tetapi kalau speakingnya nanti tetap face to face dengan examiner kami, tetap tatap muka begitu. Lalu untuk paper, dia untuk listening, reading, writing-nya menggunakan paper, menggunakan kertas, dan Bapak Ibu harus menulis menggunakan pensil. Kalau di computer delivered itu nanti semuanya diketik. Lalu untuk listening-nya, kalau menggunakan computer delivered IELTS, Bapak Ibu akan menggunakan headset. Jadi akan berbeda setiap peserta mulai listening-nya, jadi mereka bisa mengatur volumenya sendiri. Lalu untuk paper base dia menggunakan speaker. Jadi dalam satu ruangan itu akan ada satu speaker untuk listeningnya. Untuk hasilnya sendiri, computer delivered IELTS itu lebih cepat antara 3 sampai 5 hari setelah tanggal tes sudah bisa didapat. Kemudian untuk paper base agak lebih lama 13 hari setelah tanggal tes. Hasilnya sendiri ini hanya berupa hard copy saja yang kami sebut test report form, di mana test report form ini yang akan Bapak Ibu gunakan untuk aplikasi beasiswa atau studi ke luar negeri. Lalu untuk bookingnya sendiri nanti kalau Bapak Ibu masuk ke website registrasi akan ada logo komputer untuk yang computer delivered IELTS dan logo paper untuk yang paper based. Lalu untuk keterangan lebih lanjut bisa masuk ke website kami di ielf.edu/ielts-computer. Lalu apa saja komponen-komponen di IELTS test? Terdiri atas 4 macam. Yang pertama adalah listening. Ini adalah ujian mendengarkan untuk menilai kemampuan pasif Bapak Ibu. Lalu reading, kemudian ditambah dengan writing dan speaking. Untuk listening itu sendiri nanti totalnya 30 menit, reading 60 menit, dan writing 60 menit. Untuk speaking sendiri sekitar 10 sampai 14 menit. Lalu apa yang bukan termasuk tes IELTS begitu? Jadi yang pertama adalah IELTS test bukan mengetes tentang aksen, bukan tentang British English atau Australian English atau American English. Semua aksen itu diterima. Misalkan Bapak Ibu akan menulis kata color. Kalau di dalam American English kan spellingnya COLOR begitu, tapi kalau dalam British English COLOUR dan keduanya itu diperbolehkan. Jadi dua-duanya benar. Lalu ini yang membedakan kalau misalkan Bapak Ibu pernah ambil tes TOEFL, kalau tes TOEFL itu ada tes grammar atau written expression, di mana itu nomor 1 tidak berhubungan dengan nomor 2. Jadi soal nomor 1, A, B, C, D, mana yang benar itu yang dipilih. Dan itu murni tentang grammar test begitu. Tetapi kalau di IELTS itu bukan sekadar grammar test, tetapi itu adalah pengaplikasian grammar di dalam konteks. Jadi mode soalnya tidak hanya pilihan ganda, tetapi nanti ada fill in the blank dan juga ada misalkan yes, no, not given kalau dalam reading. Apalagi kalau dalam writing, berarti Bapak Ibu sudah harus bisa mengaplikasikan grammar itu dalam suatu kalimat atau paragraf. Lalu IELTS sendiri bukan tes untuk bekerja atau studi. Jadi jangan khawatir kalau misalkan nanti mau ambil jurusan katakanlah tentang engineering gitu karena banyak dari PLN karena engineering. Itu tidak sesuatu yang harus murni engineering tesnya, tetapi ini adalah tes yang secara umum. Memang kalau untuk akademik modul itu nanti temanya lebih mengarah ke akademik, tapi itu disarankan untuk ditujukan untuk membaca umum, bukan yang spesifik.
Lalu IELTS sendiri tidak ada kategori lulus atau gagal. Jadi IELTS test itu nilainya dari angka 0 sampai 9, di mana Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan nilai itu, tapi nanti dari universitas yang akan mempersyaratkan atau dari lembaga beasiswanya berapa standar skor mereka untuk bisa masuk begitu. Maka kategori gagal atau berhasil itu nanti tergantung dari mau aplikasi kemana. Lalu ini yang sudah saya sebutkan tadi, total tesnya kurang lebih 2 jam 30 menit, ditambah dengan speaking test kurang lebih 15 menit per orang. Lalu IELTS test sendiri terdiri atas dua macam modul. Yang pertama adalah academic module. Academic ini digunakan untuk studi, untuk apply beasiswa begitu. Kemudian yang general training module itu digunakan untuk bekerja atau migrasi ke luar negeri. Dalam hal listening, keduanya sama, tetapi dalam hal reading dan writing agak sedikit berbeda di sektor temanya, dalam faktor tema. Jadi kalau readingnya akademik, dia lebih cenderung teksnya itu akademis. Contohnya, temanya seperti perilaku hewan, begitu kemudian tentang psikologi atau tentang art. Dan kalau yang di general training lebih pada keseharian, maka teks-teksnya biasanya diambil dari iklan atau dari koran, begitu. Dan writing juga demikian. Dalam writing akademik itu terdiri atas task 1. Bapak Ibu akan diminta untuk menjelaskan suatu diagram ke dalam paragraf. Kemudian task 2-nya itu argumentative writing, apakah setuju atau tidak setuju mengenai suatu permasalahan. Kalau general training, yang membedakan di task 1-nya sebenarnya, kalau task 1 general training itu lebih pada pengaplikasian keseharian. Jadi misalkan diminta untuk menulis surat komplain kepada suatu lembaga publik, misalkan seperti itu. Untuk speakingnya sama, jadi terdiri atas 3 bagian dan dalam kurun waktu 11 sampai 14 menit. Kalau 3 bagian itu apa saja? Yang pertama, bagian pertama Bapak Ibu akan ada interview, semacam ice breaking dengan examinernya. Anda akan ditanyai mengenai uh, tinggal di mana, kemudian pekerjaannya apa, dan sebagainya. Lalu yang topik kedua akan diberikan suatu topik tertentu di mana Bapak Ibu harus berbicara dengan bahasa Inggris tentang topik tersebut selama 1 sampai 2 menit. Dan untuk yang topik ketiga, lebih mendalam lagi, apa yang tadi dibicarakan di topik kedua akan disinggung kembali, dan itu bukan tentang diri Bapak Ibu, tapi tentang pernyataannya secara umum, secara general. Lalu bagaimana IELTS test itu dinilai? Jadi IELTS test itu dinilai berdasarkan masing-masing skill, jadi listening ditambah reading, ditambah writing, ditambah speaking, lalu nilainya dibagi 4 dan itu akan menjadi overall skills, overall score maksud saya. Dan biasanya dari universitas atau lembaga beasiswa akan melihat di overall skornya ini. Kebanyakan untuk S2 itu 6,5 skornya. Dan kadang ada universitas yang mempersyaratkan lebih lanjut, tidak boleh di antara salah satu skill ini yang kurang dari 6,0. Kalau misalkan tidak ada persyaratan itu, mungkin kita bisa berstrategi karena cenderung yang lebih sulit itu adalah kemampuan yang aktif antara writing dan speaking. Jadi kita bisa menaikkan nilai di listening atau readingnya. Misalkan listeningnya dapat 8, readingnya dapat 8 juga. Kalau untuk writing sama speakingnya dapat 5, ya mungkin itu masih oke begitu ya. Untuk overallnya bisa mendapat 6,5. Tapi kalau misalkan semuanya tidak boleh di bawah 6,0, maka kita harus struggling nih. Semuanya harus ada rata-rata di atas 6,0 untuk mendapatkan overallnya juga 6,5. Lalu kita akan berbicara tentang IELTS Insight Test. Kalau tadi adalah IELTS yang real, yang secara official yang bisa digunakan untuk studi ke luar negeri. Nah, di IALF itu ada salah satu produk namanya IELTS Insight Test, di mana ini adalah tes simulasi tentang IELTS test yang computer delivered. Jadi perlu digarisbawahi, ini adalah tes yang computer delivered. Kenapa? Karena kebanyakan saat ini teman-teman itu banyak yang masih ragu untuk ambil yang computer delivered IELTS karena tidak tahu seperti apa user interface dari tes ini. Dan mereka ragu apakah saya memerlukan kemampuan komputerisasi pengetahuan komputerisasi yang memadai begitu. Padahal tidak juga. Karena IELTS Insight Test ini digunakan untuk itu biar
sebelum masuk ke IELTS test yang resmi, kita bisa mencoba dulu seperti apa computer delivered IELTS tersebut. Baik, untuk IELTS Insight Test sendiri itu berbeda dengan IELTS Insight Results itu berbeda dengan results dari IELTS Test tadi. Kalau di IELTS Test kita berbicara dalam bentuk angka antara 0 sampai 9, tapi di IELTS Insights ini kami tidak memberikan angka, tetapi kami memberikan feedback. Tetapi dari feedback itu nanti Bapak Ibu akan tahu seberapa kemampuan di IELTS-nya kalau dibanding dengan angka yang sebenarnya begitu. Maksudnya hasil dari IELTS test yang real. Nah, karena saya yakin Bapak Ibu juga semuanya akan apply beasiswa atau ambil master begitu ya. Jadi kita akan targetkan skor untuk IELTS Insight ini 6,5 untuk semua skill dan overall. Jadi rata-rata semuanya 6,5. Tetapi karena IELTS Insight seperti yang saya katakan tadi tidak memberikan nilai 6,5, kami memberikan nilainya dalam bentuk rating. Di mana dari rating itu Bapak Ibu bisa tahu apakah kemampuannya itu sudah mencapai 6,5 tersebut atau belum. Contoh ratingnya ada 4 kategori. Yang pertama adalah above target, di mana ini lebih dari target skor yang diharapkan atau diekspektasikan. Kalau misalkan targetnya 6,5, kalau sudah mendapatkan above target ya pasti dia antara 6,5 ke atas begitu. On target juga sama, dia kalau misalkan targetnya 6,5 pasti juga kurang lebih ada di area 6,5 tersebut. Lalu untuk a bit below target, target ini rating ini mengindikasikan bahwa kemampuan Bapak Ibu masih kurang dari 6,5 tapi tidak jauh. Jadi katakanlah antara 5,5 sampai 6,0. Lalu further study required, dari namanya sendiri berarti Bapak Ibu perlu belajar lebih lanjut. Jadi kalau misalkan mendapatkan rating scale further study required, berarti kemampuan insight-nya jauh dari 6,5 atau kurang dari lebih rendah dari 1,0 ke atas. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan teknisnya mengenai IELTS Insights yang akan kita lakukan. Untuk link Insights itu sudah saya berikan ada di grup dan juga Bapak Ibu juga bisa scan QR code ini jika belum reserve tempatnya ya di Google Form. Jadi silakan untuk tes speaking sendiri akan kita lakukan mulai besok tanggal 23 dan 24 dan juga 27 sampai 29 November antara pukul 8 pagi sampai pukul 16. Satu peserta itu akan mendapatkan slot selama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Untuk tesnya sendiri itu kita lakukan secara online dan untuk Zoom linknya akan dikirimkan oleh examiner kami. Jadi nanti silakan Bapak Ibu mengisi terlebih dahulu di website ini di Google Form, lalu nanti mohon ditunggu 1 hari sebelumnya biasanya examiner kami akan mengirimkan Zoom linknya dan mohon standby 5 menit sebelum waktu yang ditentukan. Gitu. Lalu saya berpesan juga karena untuk yang tanggal 23 dan 24 ini masih banyak slot yang kosong. Mohon Bapak Ibu yang belum mengisi dialokasikan ke tanggal tersebut dulu ya karena untuk yang tanggal 27 sampai 29 ini nampaknya banyak yang sudah mengisi di situ dan besok masih kosong. Jadi saya sarankan sih bisa mengisi yang mulai besok tanggal 23 atau 24-nya. Lalu untuk hari Sabtu dan Minggu kita akan mengerjakan listening, reading, dan writing test. Untuk waktu slotnya sendiri juga sudah ada di grup Google Form-nya. Silakan nanti Bapak Ibu yang belum mengisi bisa mengisi di situ. Ada 2 sesi. Yang pertama di jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Kemudian di sesi kedua ada di jam 1 siang sampai jam 4 sore. Nah, listening, reading, dan writing test ini totalnya kurang lebih 3 jam. Jadi sama mengikuti seperti IELTS test yang sesungguhnya. Dan ini yang perlu diperhatikan bahwa tes ini hanya bisa dilakukan di PC atau laptop saja. Jadi mohon maaf kalau bisa tidak menggunakan smartphone atau tablet ya karena nanti yang pertama experience pengalaman Bapak Ibu untuk mengerjakan tes komputer IELTS Delivered ini akan tidak akan
sesuai dengan yang real IELTS testnya begitu. Lalu yang kedua, user interface-nya juga nanti akan berubah kalau itu dikerjakan di HP atau di tablet. Maka sangat mohon sekali Bapak Ibu mengerjakan di PC atau di laptop. Lalu untuk mengakses website tesnya nanti menggunakan Google Chrome browser begitu. Karena untuk browser yang lain ya mungkin bisa tetapi akan kadang terdapat anomali. Jadi saya sarankan menggunakan Google Chrome saja. Lalu sebelum tes, mohon dibaca baik-baik untuk instruksinya. Untuk waktunya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa listening itu waktunya 30 menit dan hanya dapat diputar sekali saja untuk recordingnya. Jadi mohon ketika sudah klik start, Bapak Ibu harus benar-benar konsentrasi untuk mengerjakannya. Jadi semuanya tesnya harus diketik di layar sambil mendengarkan recording. Untuk reading waktunya 60 menit, nanti terdiri atas 3 bagian, 3 passages, dengan jumlah soal 40, listeningnya juga 40. Writing task 1 20 menit dan writing task 2 40 menit, tapi keduanya ini akan digabung jadi satu 60 menit. Dan jangan khawatir, di atas layar akan ada countdown-nya, ada timernya. Jadi mohon diperhatikan baik-baik timer tersebut agar bisa menjawab semua soalnya dalam waktu yang disediakan. Lalu berikutnya ini yang penting juga, semua tes kontrol ada di test page, ada di halaman, jadi tidak perlu membuka tab yang lain. Kemudian mohon tidak mengklik back button atau refresh halaman. Karena jika itu dilakukan, nanti akan kehilangan jawaban-jawaban yang Bapak Ibu sudah ketik begitu dan akan memulai tesnya lagi dari awal. Dan nanti harus menghubungi kami terlebih dahulu untuk kami izinkan masuk ke tesnya kembali. Jadi ini sangat mohon sekali tidak mengklik back atau refresh. Ada cara bagaimana agar tidak mengklik ini. Bapak Ibu bisa menggunakan full screen mode di dalam Google Chrome. Jadi ada titik 3 di kanan atas, silakan diklik lalu pilih yang full screen mode. Nanti itu akan menyembunyikan tombol-tombol back dan juga refresh. Again, silakan kontak kami jika ada yang perlu ditanyakan. Dan untuk info selanjutnya, semua tes, instruksi tes untuk listening, reading, dan writing-nya akan saya kirimkan via email di tanggal 24 Oktober di hari Jumat. Dan juga link tesnya itu kemana Bapak Ibu harus menuju untuk mengerjakan link tesnya itu akan saya kirimkan via email di tanggal 24. Mohon Bapak Ibu mengecek juga di junk atau spam folder ya, karena kadang itu masuknya ke junk atau spam. Dan jika ada yang Bapak Ibu belum tahu seperti apa sih IELTS Computer Delivered, dan saya sebelum IELTS Insight Test ini pengen cek dulu, paling tidak saya tahu seperti apa struktur soalnya, boleh silakan bisa masuk ke website kami di ielf.edu/IELTS-computer untuk melihat seperti apa soal IELTS test tersebut. Silakan Bapak Ibu mencatat nomor ini atau scan QR ini. Jadi ini adalah nomor WhatsApp di mana kalau Bapak Ibu ada masalah selama tes, entah itu waktu speaking atau waktu kita mengerjakan listening, reading, dan writing, silakan bisa chat kami di nomor ini. Nanti akan saya bagikan PDF dari presentasi saya, jadi kalau ada yang kelewatan, bisa dicek lagi di filenya. Saya akan putarkan salah satu peserta IELTS Insight Test yang telah mengerjakan di IALF Gading Serpong. Halo, nama saya Rafsa Rifan Mitra Punawan, dipanggil Rafsa. Saya dari Pelindo. Baru aja selesai IELTS Insight Test kedua di IALF. Ini habis intensif juga 1 minggu dengan guru Jamie McIlroy. Dia keren, ilmunya banyak. Jujur pas ngerjain tes yang tadi, ilmu-ilmu yang kemarin diajarin tuh kepake banget dibandingkan dengan tes yang pertama.
Cuma hasilnya gimana saya juga belum tahu, jadi bismillah aja minta doanya. Yang jelas recommended untuk ikut intensif IELTS kelasnya dan juga ikut try out di sini untuk nyoba dulu sebelum tes yang sebenarnya yang lebih mahal. Sekian, terima kasih. Halo, nama saya. Dan ini adalah student testimonial dari student yang pernah mengambil IELTS preparation. Hello, I'm Hairunisa, a lecturer at Syarif Hidayatullah State Islamic University, UIN Jakarta. I took an English preparation class for 5 weeks in the last 2021 in ILF Gading Serpong, Tangerang. ILF helped me significantly in improving my ability to do the IELTS test. And of course, at the same time, it boosted my confidence to take the IELTS exam. I learned IELTS previously by myself for about 1 year through YouTube and other resources from the internet, but it didn't push me to take the IELTS test. And eventually, ILF broke my barrier, and I took the IELTS test 1 month after I completed my course. And I can apply for the scholarship this year. Yay! There are several reasons why ILF Gading Serpong is the best place to prepare the IELTS exam. First, ILF has a strategic curriculum to help the students understand how to approach the IELTS test appropriately. Besides the offline class, the material is available online as well, so it can be accessed at any place and any time. Secondly, ILF Gading Serpong has an outstanding IELTS teacher. He teaches in structured and simple way. He conveys the material which easy to understand. Besides, he's a native and IELTS examiner, so he knows what the common mistake of IELTS examiners are, and he gives tips on how to pass the IELTS exam successfully. Thirdly, ILF has convenient facilities such as a comfy classroom and an easy-to-understand handbook and friendly service. So if you intend to take the IELTS exam, please go to ILF Gading Serpong Tangerang and you will get the best preparation. Halo. Baik, itu saja presentasi dari saya, Bapak Ibu. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh silakan. Bapak Ibu dari UPDL mungkin kalau waktunya memang sudah habis nanti mungkin bisa diberitahu ke saya. Pak, boleh bertanya, Pak? Oke, boleh silakan. Ya kita coba. Dari Rianda, Pak, PN Batam. Baik, silakan Bapak Yanda. Kalau misalnya nanti pada saat IELTS Ya, soalnya teman-teman nggak usah ragu-ragu. insek tesnya Kalau ternyata misalkan nilainya besok masih di bawah 6,5, ambil apakah ada remediasi atau ada 400 sekedikit, Pak? kita Mohon infonya, Pak. Oke. kemarin Oh ya, itu tadi mohon maaf saya setelah belum dia menjelaskan. jangan lupa segera Sebentar di-DOP saya. silakan agar terhindar Sebentar ya, dari Bapak. resiko, Saya karena coba. sudah tahu. Oke, Bapak Ibu nanti bisa unmute kalau mau bertanya lagi. Jadi nanti di results-nya, result IELTS Insight ini saya akan kirimkan kepada tim dari UPDL, kemudian nanti dari situ akan ada memang rekomendasi apakah Bapak Ibu sudah eligible untuk bisa ambil kelas IELTS preparation atau belum begitu. Nah, apakah ada remedi? Sepertinya tidak. Jadi ini hanya one time take aja. Jadi harus dipersiapkan benar-benar untuk tesnya di minggu ini. Apakah cukup menjawab, Pak Yaman? Baik, Pak. Makasih, Pak. Baik, terima kasih. Kemudian saya coba yang bertanya langsung dulu ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada waktu saya akan coba baca dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat begitu. Boleh nanya, Mas? Iya, boleh, silakan. Kalau pada saat tes nanti tiba-tiba internetnya mati atau mati listrik segala macam, gimana ya, Mas ya? Ya, silakan nanti menghubungi nomor yang tadi saya sebutkan. Nanti tim kami akan membantu Bapak Ibu untuk masuk kembali ke websitenya. Itu ngulang lagi berarti?
Biasanya iya, tapi tidak dari awal, di mana itu ketika internetnya mati. Jadi misalkan listening sudah selesai, sudah submit, kan urutannya adalah listening, reading, dan writing. Kalau misalkan listening sudah submit, kemudian di tengah-tengah reading tiba-tiba internetnya mati, kemudian akan balik lagi dari awal, itu adalah baliknya startnya dari reading tersebut. Oke, siap. Makasih. Baik, silakan Pak Izin bertanya? Pratama. Tanya, Pak. Oh, Baik, ya, Pak Happy. Mohon ya izin, boleh. Pak Happy. Silakan, Bapak. Untuk IELTS Insight ini kan sepertinya IELTS prediction ya, Pak ya. Betul. Pertanyaannya, kalau prediction kan biasanya kita diberikan form jawaban sama terkadang form soal mungkin untuk listening ya. Ya. Pertanyaannya, karena tadi nggak dibahas, apakah nanti akan ada yang perlu kami cetak dan kami persiapkan seperti itu, Pak Happy? Baik, pertanyaan bagus. Terima kasih Pratama mengingatkan saya belum menginfokan juga. Jadi listening, reading, dan writing karena ini computer delivered IELTS, maka semua soal dan semua jawaban itu dikerjakan di layar, diketik di layar di komputer. Tetapi apakah Bapak Ibu dapat mencoret-coret di suatu kertas begitu? Iya. Jadi mohon menyiapkan selembar kertas dan pensil selama listening. Kalau misalkan ada jawaban atau kata-kata kunci yang perlu dicatat, itu silakan boleh dicoret-coret dulu di selembar kertas. Tetapi yang perlu diingat adalah di akhir tes itu tidak ada waktu untuk mentransfer jawaban dari lembar coret-coret ke komputer. Jadi ketika listening recording itu mulai, silakan langsung diketik di komputer. Itu adalah yang idealnya seperti itu. Tetapi kalau mau coret-coret di kertas dulu lalu nanti akan diketik di komputer selama 30 menit itu boleh. Jadi tidak ada yang perlu di print, tidak ada yang perlu disiapkan sebenarnya selain mungkin kertas dan pensil aja sih. Begitu Pak Pratama. Baik, terima kasih Pak Happy. Baik. Aslinya 40 menit ya masih harusnya. Waktunya 30 menit, Bapak. Iya, saya mau nanya Pak, izin Pak. Iya. IELTS Insight Ini semacam, Pak Ricardo. Oke. Ya, Ricardo, Pak. IELTS Insight ini semacam placement test apa ya Pak? Untuk nantinya untuk bisa melanjutkan IELTS preparation mungkin kursus. Ya, kurang lebih seperti itu ya Pak. Ya. Jadi kalau IELTS Insight ini memang kita tujukan bagi mereka yang akan, tapi berbeda dengan placement test yang dari IALF memang. Kalau IELTS Insight ini lebih pada IELTS test. Jadi dia mirip sekali sama IELTS test dan nantinya memang ini dari PLN-nya sendiri digunakan untuk saya mungkin nanti bisa dikonfirmasikan lebih lanjut kepada panitia ya untuk menyaring apakah Bapak Ibu sudah siap atau belum untuk ambil preparation dan juga tesnya gitu. Pak Happy. Ya, boleh Bapak silakan. Iya, saya Ahmad Pak dari Teluk Siri, dari Padang. Oke, masuk suara saya Pak? Masuk Pak. Oke, jadi nih Pak mau tanya untuk Insight Test ini kita harus ambil lagi yang ofisialnya atau enggak Pak? Sementara mungkin jawaban saya yang insight-nya dulu ya Pak, karena untuk officialnya kan nanti dari kebijakan dari PLN-nya begitu. Jadi untuk sementara ini kita berbicara yang IELTS Insight-nya terlebih dahulu, lalu nanti memang saya akan kirimkan results-nya ke PLN, lalu dari PLN nanti mungkin akan diinfokan ke Bapak Ibu sekalian. Dan nanti untuk lanjutnya mungkin ada IELTS preparation lalu IELTS test. Oke, berarti mungkin saya konfirmasi pertama kita ikutan Insight terlebih kemudian dahulu. Nanti hasil dari Insight ini dikirim ke PLN. Nah, udah itu nanti ada lagi informasi apakah kita perlu ambil official atau kita nggak perlu gitu. Kita menunggu berarti ya dari PDL Bogor ya. Betul. Oke, makasih Pak Happy. Sama-sama. Pak Bapak-bapak Happy, mohon maaf mungkin saya sebutkan ya Bapak biar adil sesuai urutan raise hand-nya begitu. Oke, kita ke Pak Praditya Handi terlebih dahulu. Pak Praditya silakan. Ya, makasih Pak Happy. Confirm aja Pak, berarti ini kan akan insight dulu, setelah itu akan disampaikan ke PLN, nanti dari situ akan
filter lagi mana yang akan masuk ke IELTS preparation, atau ada juga yang nanti langsung ke real test. Seperti itu ya Pak? Kemungkinan seperti itu ya Bapak. Karena nanti keputusannya dari PLN-nya, jadi mungkin Bapak bisa menanyakan langsung ke UPDL-nya Oke. perihal tersebut. Kemudian ini hanya one time aja ya, tidak ada 3 kali percobaan atau berapa kali percobaan begitu ya di site ini ya. Betul. Jadi ini hanya 1 kali tes saja. Oke, siap. Baik, Baik terima Pak, kasih. terima kasih. Sama-sama. Pak Rauf, silakan Pak. Iya Pak, izin Pak dari PLNE Pak. Terkait komputer base dan paper base Pak, misalnya nanti kita saat tes IELTS yang untuk final Pak ya, untuk kita mendapatkan skor itu, apakah ada perbedaan Pak ya di sertifikat atau skornya itu antara komputer dan paper? Terus Baik. nanti misalkan kita untuk kuliah Pak ya, apakah sepengalaman Bapak, apakah ada beberapa universitas itu yang menentukan harus komputer atau harus paper atau seperti apa Pak ya? Mohon ini Pak informasinya. Baik, terima kasih Pak Rauf atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus. Jadi tidak ada perbedaan di sertifikat tertulis apakah Bapak Ibu mengambil computer delivered IELTS atau yang paper based. Jadi antara keduanya ini sebenarnya senyamannya saja ingin yang mana. Kalau misalkan mau hasilnya lebih cepat atau kita kan sudah terbiasa ya setiap hari di laptop mengetik begitu, itu bisa ambil yang computer delivered IELTS. Tetapi ada beberapa orang yang dia lebih suka menulis begitu. Jadi pada waktu writing dia bilang bahwa saya idenya keluar kalau misalkan saya menulis coret-coret di kertas ya, maka dia ambil yang paper based. Jadi ini preferensi saja. Lalu apakah dari universitas melihat itu? Tidak, Pak. Jadi mereka tidak akan tahu Bapak ambil yang komputer atau yang paper. Yang tertera di dalam sertifikat atau test report form namanya adalah apakah Bapak Ibu mengambil yang yang academic module atau general training module, itu aja. Karena Berarti pasti masalah yang preferensi aja Pak ya, berarti ya. preferensi, betul. Baik Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Lalu Pak Praditya Hadi tadi sudah ya. Pak Fajar Destriwanta. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Pak Epi. Izin bertanya Pak, boleh dijelaskan kembali terkait tes-tes apa saja yang akan kami lalui nanti, sama untuk tes speakingnya itu seperti apa Pak ya? Sama untuk soal latihan tadi Pak, kan ada link alamatnya itu saya buka, terus saya cari di sebelah mana belum ketemu Pak. Mohon Oke. dibantu Pak. Terima kasih. Baik. Oke, saya start screen sebentar. Kalau untuk tesnya, maaf. Tadi untuk struktur tesnya kurang lebih seperti ini ya Pak. Jadi ada listening, reading, writing, dan speaking. Untuk speakingnya sendiri nanti ada 3 bagian. Nanti yang bagian pertama itu interview seperti biasa. Bagian kedua nanti Bapak Ibu harus menjawab suatu topik dalam waktu 1-2 menit. Lalu yang di bagian ketiga adalah pertanyaan timbal balik dari apa yang telah diucapkan dari Bapak Ibu. Kemudian saya akan share website. Bentar, semoga ini bisa. Ya, mohon ditunggu. Oh, ini apa? Oke, ini adalah website kami, ilf.edu/ielts-computer. Masuk ke Bapak Ibu bisa ke ilf.edu, kemudian masuk ke IELTS@IALF, lalu Computer Delivered IELTS. Nah, di sini Bapak Ibu bisa scroll ke bawah, lalu akan ada practice test on IELTS on computer yang academic module. Nah, di situ ada listening, kemudian nanti tinggal klik aja start practice test, ada answer key-nya juga. Kemudian ada reading, tapi ini tidak semuanya ya. Dia hanya 11 pertanyaan aja. Silakan klik practice test, lalu answer key. Ada writing juga. Lalu untuk speaking test, karena speaking ini harus face to face dengan examiner, tidak ada di situ. Tetapi silakan mungkin bisa cari di YouTube, di Google, itu akan ada banyak practice test speaking IELTS itu seperti apa, begitu. Pak Fajar, mungkin ada pertanyaan lain? Cukup Pak. Terima kasih Pak ya sebelumnya. Baik, sama-sama. Pak Satria Ramalan, silakan.
Baik, jadi saya Satria dari WD Sumbar. Jadi mau bertanya terkait kesempatan, berarti dalam kesempatan tes itu kita cuma satu kali nge-apply jawaban ya, berarti tidak bisa berulang 2 atau 3 kali berarti. Betul, Bapak. Jadi Terus yang kedua, ketika kita menjawab ini apakah kamera on atau seperti apa ya? Karena kan kalau yang sebelumnya itu harus join Zoom atau tidak gitu, atau cuma cukup di Google Chrome dan kita tidak boleh keluar dari aplikasi itu. Mungkin itu sih dari saya. baik, terima kasih. Ya, saya tadi lupa juga menyebutkan itu. Terima kasih sudah mengingatkan Pak Satria. Jadi ketika Bapak Ibu mengerjakan listening, reading, dan writing, itu harus join Zoom. Di mana Zoom linknya nanti akan saya kirimkan via email di hari Jumat. Dan kamera harus menyala. Begitu. Sangat disarankan sekali memang tidak tidak cheating begitu ya Bapak Ibu kasarannya. Jadi tidak boleh membuka tab lain, tidak boleh membuka aplikasi lain. Jadi hanya benar-benar mengerjakan IELTS Insight test tersebut dan ia harus menggunakan join Zoom dan juga membuka kamera selama tes berlangsung. Begitu Pak Satria. Apakah ada lagi Pak Satria pertanyaannya? Oke, kita pindah ke Pak Bustani. Silakan Pak. Iya, Pak Epi, izin bertanya ya. Silakan. Ini kan kalau informasinya kan tesnya cuma sekali ya. Ini Ya. kira-kira masa berlakunya berapa lama ya hasilnya? Maksudnya gini, kalau umpamanya kita nilainya jelek, kan bisa aja, oh ya udah kalau gitu kita daftar IELTS di tempat yang lain, coba lagi umpamanya dalam 1 bulan kalau tidak ada masa berlakunya. Mohon dijawab, terima kasih. Karena IELTS Insight Test ini kembali lagi ini bukan tes yang resmi seperti IELTS yang official yang berlaku selama 2 tahun begitu ya Bapak Ibu. Ini adalah semacam simulasi saja dari IALF. Kalau untuk masa berlakunya memang dari kami sendiri tidak ada ketentuan yang harus berapa lama begitu karena ini cuma ingin menggunakan apa itu namanya mengakses atau menilai kemampuan Bapak Ibu kalau misalkan mau ambil IELTS test nantinya itu seberapa, apakah sudah bisa sesuai target atau belum. Jadi kalau misalkan Bapak misalkan ini kurang lalu mau ambil tes lagi ya sebenarnya bisa saja sih mau ambil IELTS Insight Test lagi di kami begitu tapi mungkin nampaknya kan akan biaya sendiri atau seperti apa begitu Pak. Iya, oke. Clear, terima kasih Pak Epi. Baik, sama-sama. Bu Azahranina, silakan. Baik, terima kasih Pak kesempatannya. Untuk hasil prediction testnya itu bisa keluar kapan ya? Ya, kami usahakan di seminggu setelah tesnya, Ibu. Namun nanti itu seminggu kan saya kirimkan ke pihak UPDL terlebih dahulu. Jadi nanti dari pihak UPDL akan menginfokan ke Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Berarti nggak langsung dikirim ke email masing-masing gitu ya? Tidak, iya. Mohon maaf, tidak. Oke, baik. Makasih, Pak. Sama-sama. Lalu Pak Dayat, silakan Bapak. Ya, mohon izin bertanya, apakah nanti ada feedback ya setelah ada scoringnya nanti? Iya, betul. Jadi nanti akan ada feedback yang saya tampilkan tadi cuma rating skill-nya saja bahwa Bapak di listening itu mendapatkan on target atau below target atau above target begitu. Tetapi nanti pada waktu writing sama speaking itu akan lebih detail lagi. Karena komponen-komponen dalam writing itu katakanlah yang pertama task achievement. Apakah Bapak Ibu writing-nya itu sudah menjawab pertanyaan dan ini nanti akan ada skor tersendiri dan dari situ juga kami akan ada feedback-nya apakah misalkan grammar-nya masih kurang terus kemudian ketika menulis itu connecting words-nya jadi itu kayak menulis satu kalimat A kemudian pindah lagi ke kalimat B tanpa ada connecting words begitu itu kan mengurangi nilai dan itu akan kami cantumkan di report-nya. Berarti nanti ada catatannya gitu ya? Ada filenya Pak. Berarti Nanti bukan ada. one by one langsung menyampaikan feedback nggak gitu tapi? Oh bukan, iya bukan one by one, tetapi nanti berupa written feedback. Jadi ada tes feedback tertulis begitu.
Terima kasih. Sama-sama. Bu Dwi Puspita, silakan. Tadi mau tanya tentang yang nggak bisa back itu pakai apa yang dipencet, Pak? Nggak jelas Oh, suaranya. oke. Jadi selama tes berlangsung, listening, reading, dan writing itu Bapak Ibu dimohon tidak mengklik back atau refresh the page. Jadi tidak boleh diklik refresh. Untuk menghindari itu, ini hanya suatu tips saja. Bisa menggunakan full screen mode. Jadi kalau di Google Chrome, Bapak Ibu lihat di kanan atas itu akan ada, sebentar saya coba share screen juga ya. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu sudah bisa melihat screen saya, ini di kanan atas ada titik 3, terus kemudian di sebelah kanan zoom itu ada full screen. Jadi nanti akan jadi seperti ini. Tombol back dan refresh itu tidak akan terlihat. Begitu. Jadi hanya fokus untuk mengerjakan website IELTS Insight saja. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Bu Puspita. Pak Raden Rama Pramuditya, silakan. Pramudia, mohon maaf. Izin bertanya, Pak. Silakan. Maaf baru join juga, jadi mungkin banyak informasi yang ketinggalan ya. Untuk tesnya, yang Google Spread itu yang untuk speakingnya ya, Oh, khusus speaking doang. ada dua Bapak. Jadi kalau Bapak join di grup itu ada dua Google Form. Yang pertama adalah Google Form untuk jadwal speaking, di mana Bapak bisa memasukkan namanya di situ sesuai dengan jam yang Bapak inginkan dan tanggal yang Bapak inginkan. Kemudian yang kedua itu kan ada Google Form untuk yang listening, reading, writing. Di situ juga ada 2 sesi di hari Sabtu dan Minggu ini, tanggal 25 dan 26. Silakan Bapak mau join di sesi yang mana. Dan mungkin ini yang perlu ya. Kalau saya lihat untuk ke spreadsheet-nya yang writing sama reading kayaknya belum di-share deh. Baru speaking doang sih kalau lihat saya dari grup. Dan itu spreadsheet-nya kayaknya masih ini ya, apa tuh, padat ya, nggak bisa diedit ya. Oh, oke. Baik. Oke, mungkin nanti saya koordinasikan dulu dengan tim ya Bapak. Nanti akan pemberitahuan berikutnya via grup WhatsApp. Izin Mas Happy, kayaknya itu untuk link spreadsheet itu ada di atas Mas, sama di atas tuh ada spreadsheet untuk listening, reading, writing paling atas. Kayaknya ke ini Mas, ke tenggelam ya linknya itu. Oke. Ada di deskripsi grup Mas. Ada di deskripsi juga ada Bapak. Iya, ini bolos bae saiki langsung. Rekreasi bersama. Oke, nanti kalau Pak Rama ada pertanyaan lagi silakan bisa. Gelem lah dekne iki. Untuk berikutnya sama satu lagi Mas. ya, boleh silakan. Apakah beda yang tanggal, kalau saya kan tanggal 25 ya, sama speaking ini kan mulai dari tanggal 23 ya. Tanggal 25-nya nggak ada. Itu Ya. Ganteng, enggak ganteng. Memang itu untuk speakingnya di tanggal 23 dan 24 karena Bapak Ibu di tanggal 25 mohon maaf. Oke. Mohon maaf. Jadi saya ulangi, kalau untuk tanggal 23 dan 24 kita mulai speaking terlebih dahulu karena kenapa speaking tidak ada di tanggal 25 26 karena Bapak Ibu harus konsentrasi untuk mengerjakan listening, reading, dan writing-nya. Jadi maka tidak ada speaking di tanggal tersebut, baru ada lagi di tanggal 27, 28, dan 29. Begitu. Oke, terima kasih Mas. Baik, sama-sama. Bu Francisca Arum, silakan. Ya, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Pak, saya mau tanya, ini kan saya kebetulan udah tes IELTS, cuma untuk universitas yang dituju memang masih below score. Nah, saya mau tanya, ini kan misalnya nanti pas hasil prediction ini hasilnya saya jauh di bawah yang udah saya tes IELTS, apakah boleh untuk menggunakan yang saya IELTS yang officialnya gitu? Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan nanti speaking itu, apakah nanti speakingnya itu tesnya dari native speaker atau dari timnya IALF?
Itu yang kedua. Terus yang ketiga, saya mau tanya kalau misalnya ambil tes IELTS di IALF, apakah ada fasilitas untuk retake? Misalnya ada satu kemampuan yang kurang, karena kemarin kebetulan saya kemampuannya yang kurang tinggal satu aja gitu, yang masih kurang setengah gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Francisca untuk pertanyaannya. Yang pertama, kalau misalkan hasil IELTS tesnya yang official kemarin masih dalam kurun waktu 2 tahun, mungkin bisa Bu nanti bisa disubmit ke kami. Saya akan submit juga ke bagian UPDL untuk sebagai pertimbangan begitu ya. Untuk ada perbandingan antara hasil IELTS Insight dan juga hasil tes ibu begitu. Lalu yang kedua, apakah examinernya itu native speaker atau lokal? Nah, ini rahasia. Jadi Bapak Ibu silakan masukkan namanya terlebih dahulu. Di situ saya memang sengaja untuk examiner 1, 2, 3, 4 tanpa menyebutkan namanya. Jadi itu bisa jadi Bapak Ibu akan dites oleh seorang native speaker, examiner dari IALF native speaker atau local teacher. Gitu. Jadi bisa jadi keduanya. Kemudian untuk one skill retake sementara di IALF masih belum ada Ibu. Mungkin dalam waktu dekat sih akan rilis begitu, tapi untuk sementara ini one skill retake memang belum ada. Jadi saya belum bisa memberikan informasi yang lebih detail mengenai hal tersebut. Oh ya, tambahan satu lagi terkait tadi, misalnya bisa submit untuk yang hasil official IELTS, itu nanti saya kirimnya ke WA atau gimana ya? WA Ke saja WA itu. tidak apa, Ibu? Di WA yang Oh ya, tadi saya bagikan. soalnya hasilnya baru saya ambil April 2023 Oh, ini. April, oke. Ya. Boleh. Nanti Ya. bisa di-share ke WA saja. Ya, siap. Baik, terima kasih Bu Francisca. Silakan Pak Sumitro. Terima kasih Mas sudah diberi waktu. Ada beberapa pertanyaan, tapi sebenarnya sih udah dibahas juga. Yang pertama, bolehkah dilampirkan kembali nomor WA-nya untuk yang servis di kolom chat ya, biar kita juga bisa menuliskan. Terus habis itu bagaimana cara IALF melakukan mitigasi ketika kita melakukan tes, melakukan mitigasi terhadap bandwidth. Misalnya kita tiba-tiba nih karena dipakai semua kan sama ratusan orang, toto webnya down atau gimana. Nah, gimana caranya IALF melakukan mitigasi ini? Soalnya tahun lalu juga begitu, kita pakai Scoters ya tahun lalu untuk melakukan prediction test. Cuman ada beberapa kesempatan dia bandwidth-nya bermasalah gitu, Mas. Baik. Seperti itu aja. Ya, terima kasih Pak Terima Sumitro. kasih. Jadi tujuan kami memang membagi 4 sesi di tanggal 25 dan 26 itu memang salah satunya adalah untuk ini Pak, untuk sebentar, mohon maaf. Bahkan Pak Dirut datangnya itu Jumat sore, Mas. Ini bagaimana ya? Pak Hendi. Oke, mohon maaf. Jadi untuk mitigasinya, jadi ini adalah semacam preventif, tindakan preventif saja. Kami membagi jadi 4 sesi. Jadi kalau misalkan sekitar 600 orang, satu sesinya itu sekitar 150 orang. Dan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, apalagi minggu lalu kami ada IELTS in tryout juga di IALF di Amerika di Jakarta, dan itu pesertanya sebanyak 500 orang dan alhamdulillah tidak ada kendala sih Pak. Jadi saya harapkan juga nanti demikian dengan preventif dibagi jadi 4 sesi ini untuk meminimalisir adanya kendala tersebut. Tapi kalau misalkan memang Bapak Ibu di tengah-tengah ada kendala di website tesnya, silakan WA kami, nanti akan kami coba perbaiki atau cek begitu. Mungkin satu yang perlu ini kadang-kadang berhasil, kadang tidak sih. Ketika listening ada peserta itu yang menggunakan earphone Bluetooth. Nah, terkadang itu tidak bisa connect dengan recordingnya, Bapak Ibu.
Tapi nanti jangan khawatir, di awal sebelum masuk ke listening akan ada sound check seperti itu. Coba dicek terlebih dahulu apakah memang bisa atau tidak menyambung ke earphone suaranya. Sangat disarankan sekali kalau Bapak Ibu menggunakan earphone yang kabel, yang wired earphone. Itu lebih ini sih, tidak ada kasus yang tidak keluar suaranya, tetapi biasanya kalau yang pakai Bluetooth ini ada dua kemungkinan, bisa masuk atau bisa tidak masuk suaranya seperti itu. Sudah cukup Pak Sumitra? Oke. Bu Natali silakan. Cukup, terima kasih Mas. Sama-sama. Ya, izin Mas Happy. Saya make sure aja untuk tesnya ini nanti di hari sesuai dengan yang kita pilih. Ini pengalaman tahun sebelumnya ya. Jadi ada beberapa informasi yang ternyata ketika listening lah saya bilang, itu bisa diulang lagi untuk recording audionya gitu. Nah ini seperti apa untuk tesnya? Karena meskipun ini prediction kan, cuman ya kemarin tuh dapat umur seperti itu. Jadi ada beberapa orang yang suka berkali-kali ngedengerin mereka ya nilainya baik ketimbang ada beberapa orang yang memang ngikutin alur. Nah yang ini seperti apa kesiapan di dalam prosesnya? Apakah memang itu nanti bisa sedemikian rupa untuk mengantisipasi hal yang signifikan atau bagaimana? Itu saja sih yang saya coba tanyakan. Kalau yang tadi pertanyaan untuk speaking, native speaker masih rahasia ya, menunggu jadwal kita. Terima kasih. Baik, sama-sama Bu Natali. Mohon maaf tadi saya mendengarnya agak seperti mungkin yang saya tangkap, apakah nanti ada tombol untuk fast forward atau rewind begitu ya Pak, yang istilahnya untuk speakingnya. Tahun lalu tuh ada yang seperti itu loh ternyata. Baik. Kita prediction ya, tapi kan baiknya itu memang diantisipasi sehingga betul-betul real gitu apa yang kita dapatkan. Ya, jadi ketika nanti Bapak Ibu listening mengklik start, itu akan soundnya langsung keluar, recordingnya langsung mulai begitu, dan di dalam layar itu tidak ada tombol sama sekali untuk mengutak-atik listening ini. Jadi harus benar-benar konsentrasi ketika waktunya habis, listeningnya habis, Bapak Ibu belum menjawab, ya dia akan tersubmit secara otomatis. Begitu juga di real IELTS test yang computer delivered. Kalau misalkan waktu habis, tapi ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, ya dia akan ini aja tersubmit saja dengan kosong begitu. Jadi diharapkan nanti semuanya menjawab pertanyaan di kurun waktu yang disediakan. Lalu untuk ya betul Bu. Jadi untuk speaking testnya apakah dengan native speaker atau lokal masih rahasia, nanti tiba-tiba Bapak Ibu pop up muncul keluar Zoom-nya. Oh, saya dengan native speaker, saya dengan lokal begitu. Kalau untuk tambahan waktu, maksudnya kan ini sudah fix ya, ada tanggal 23, 24, 27. Itu sudah fix, tidak ada rencana untuk menambah waktu yang lain gitu ya Mas? Ya, sementara tidak ada, Bu. Sementara di dua tanggal tersebut, di tanggal 25 dan 26. Jadi diharapkan, karena itu weekend juga, diharapkan Bapak Ibu bisa mengerjakan di kurun waktu tersebut antara 4 sesi tersebut. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih. Pak Muhammad Arifin, silakan. Oke, selamat siang Pak. Selamat Izin siang. Pak bertanya. Mungkin ini hampir mirip tapi sedikit berbeda ya. Yang pertama, kalau misalkan insight test sama preparation testnya itu nilainya itu di bawah, tapi kemudian kita melakukan official IELTS test secara mandiri dan nilainya itu memenuhi, itu seperti apa tindak lanjutnya? Itu yang pertama. Yang kedua, karena tadi sudah banyak nanyain karena rahasia siapa examinernya, mungkin saya nanyanya apakah nanti di H-1 hari atau H- beberapa menit itu akan disampaikan examinernya itu dari lokal atau dari luar. Yang ketiga, untuk tampilan tes reading, writing, sama listening ini tuh apa yang seperti di webnya
IALF, Mas. Kayak hampir mirip-mirip yang official itu. Jadi ada mirip-mirip lah, apa seperti itu. Ya. Baik. Oke, tiga aja, Pak. Baik, terima kasih Pak Arifin untuk menjawab yang pertama. Kalau misalkan ambil tes IELTS sendiri terus kemudian berhasil begitu, mungkin itu ya tidak perlu persiapan ya, karena kan memang tujuan kita adalah mempersiapkan IELTS lalu ambil tes IELTS yang resmi dan itu mendapatkan nilai yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh lembaga beasiswa atau universitas di luar negeri begitu. Jadi kalau misalkan Bapak ternyata habis IELTS Insight lalu oh saya pede nih ambil IELTS tes yang resmi langsung di IALF misalkan terus kemudian hasilnya juga mendapatkan 7 katakanlah. Mungkin itu bisa disampaikan langsung ke tim PLN-nya Pak. Nanti untuk keputusannya nanti dari tim PLN yang akan memutuskan. Lalu yang kedua untuk kerahasiaan dari apakah native atau lokal. Sebenarnya ini nanti akan ketahuan juga sih Bapak Ibu kalau misalkan dari eksaminernya sudah mengirimkan link Zoom. Jadi kan 1 hari sebelumnya biasanya akan dikirimkan link Zoom oleh beliau dan dari situ kan Bapak Ibu sudah tahu namanya siapa si examiner ini apakah lokal atau native. Tapi jangan khawatir entah itu lokal atau native dua-duanya juga sudah berpengalaman dalam IELTS testing, sudah memiliki sertifikasi begitu ya. Jadi pasti untuk mengetesnya juga tidak asal sudah standar IELTS. Lalu mohon maaf Pak Arifin yang ketiga tadi apa? Saya lupa. Yang ketiga ini tampilan. Oh ya, tampilannya. Apakah seperti yang di website tadi itu? Barusan saya buka soalnya. Oke, baik. Jadi tampilan web IELTS Insight itu kami buat hampir mirip dengan official IELTS test. Maksudnya hampir memang tidak 100% sama, tetapi paling enggak 90% sama. Jadi kalau dalam IELTS test itu sendiri yang official, itu ketika reading ada passage tulisan yang text heavy begitu. Kadang kan kalau kertas Bapak Ibu harus menggarisbawahi kata-kata yang penting ini yang kalimat yang penting yang akan nanti menjadi jawaban katakanlah. Kalau di IELTS Computer Delivered Bapak Ibu bisa mengklik kanan kemudian menyeret untuk meng-highlight. Dan di situ nanti akan ada instruksinya juga pada waktu instruksi akan kami beritahukan juga di website. Memang ada sedikit perbedaan tapi ini minor. Yang pertama adalah user interface. Jadi kalau warna, kalau Bapak Ibu tadi sudah sempat masuk ke website kami, kemudian klik sampelnya, itu kan warnanya kayak abu-abu begitu ya. Tapi kalau di IELTS Insight ini backgroundnya warna putih. Lalu kalau di real IELTS test, saya berbicara yang tes yang resmi, Bapak Ibu dapat menggunakan Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X di website, di aplikasi tesnya itu untuk bisa mengcopy, cut, dan paste. Tapi kalau di IELTS Insights, mohon maaf, itu masih belum bisa dilakukan begitu. Jadi harus diketik kembali. Mungkin itu aja sih Pak perbedaannya, kalau yang lainnya sama. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Arifin. Pak Wildan, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Terima kasih presentasi tadi sangat bagus sekali pemaparannya. Cuma saya ada beberapa poin yang miskomunikasi atau mispersepsi dari saya ya. Mohon izin bertanya, pertama nanti hasil IELTS Insight ini berarti belum official ya, belum bisa untuk apply beasiswa gitu ya. Itu yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua, kalau atau andaikan IELTS nilai Insight ini kurang sedikit dari persyaratan dari IELTS untuk beasiswa atau proficient atau persyaratan beasiswa, IELTS ini bisa mengadakan training nggak? Jenis training online gitu untuk meningkatkan IELTS-nya atau sejenisnya gitu. Terus pertanyaan yang ketiga, selain speaking kan ada writing, reading, sama listening ya. Itu tesnya di tanggal yang di awal ya, bukan tes di berbeda dengan tes speaking ya. Atau pertanyaan lebih simpelnya, speaking saja gitu ya. Saya berpikirnya speaking, writing itu digabung atau bagaimana? Terima kasih Pak.
Oke, baik. Terima kasih Pak Wildan. Yang pertama adalah apakah IELTS Insights ini resmi? Tentu tidak. Jadi IELTS Insights itu adalah simulasi untuk tes IELTS. Jadi ini hanya suatu produk fresh service kami untuk teman-teman yang mau mengambil IELTS test yang komputer, tetapi belum pernah tahu seperti apa user interface-nya, seperti eh, apa ya pengalaman dalam tes yang menggunakan komputer, dan ini hanya sebagai uji coba saja. Maka tentu ini tidak resmi, tidak dapat dibuat untuk apply ke universitas atau beasiswa, dan juga dia hanya sekedar sebagai penilaian diri saja sejauh mana Bapak Ibu bisa mengerjakan soal IELTS dan mendapat nilai yang ditargetkan gitu. Kemudian yang kedua, apakah ada preparation course? Ya, karena tujuan Bapak Ibu mengerjakan IELTS Insight kan nantinya juga ke situ, begitu ya. Ada yang bisa eligible untuk IELTS preparation course, ada yang belum. Dari IELTS Insight ini juga nanti akan ketahuan dari setelah ada nilai listening, nilai reading, writing, feedback speaking. Lalu di akhir itu apakah Bapak Ibu direkomendasikan untuk ambil IELTS preparation atau belum. Mengapa demikian? Karena IELTS preparation ini adalah kelas untuk strategi dan tips cara menjawab soal-soal IELTS, di mana kemampuan umum bahasa Inggrisnya itu sudah harus mencapai taraf tertentu. Sudah cukup begitu. Kalau misalkan kita masuk ke IELTS preparation tetapi Bapak Ibu masih susah membedakan bagaimana simple past tense dan simple present tense, nah ini akan susah sekali untuk mengikuti perjalanan kelasnya gitu. Lalu untuk IELTS preparation sendiri memang tidak bisa diharapkan banyak, Pak, Bu. Jadi kalau misalkan nilai Bapak Ibu sekarang dari IELTS Insight ini di kurang lebih itu di area katakanlah further study required dari 6,5, berarti itu kan kurang lebih sekitar 4,5 begitu ya, 6 atau 5,0. Kemudian yang dibutuhkan itu 6,5 atau 7. Hanya dengan mengikuti IELTS preparation saja tidak cukup. Karena dia hanya membantu untuk strategi dan tips saja. Di luar itu harus lebih banyak belajar tentang bahasa Inggris secara umum. Misalkan peningkatan grammarnya, vocabularies-nya itu harus benar-benar ditingkatkan karena syarat-syarat penilaian dari IELTS test itu sendiri, misalkan dalam speaking itu untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus, ada salah satunya bisa menggunakan idioms dengan konteks yang tepat. Nah, bagaimana kalau kita bisa mencapai nilai itu kalau idiom sendiri kita tidak tahu apa itu idiom dalam bahasa Inggris macamnya dan sebagainya. Seperti itu. Lalu yang pertanyaan ketiga, ya Pak. Jadi Pak, untuk speaking di tanggal 23 besok dan 24 juga 27 sampai 29 itu hanya speaking saja, dan untuk tes lainnya listening, reading, writing tanpa speaking itu di tanggal 25 dan 26 November. Baik, terima kasih banyak Pak atas tanggapan dan jawabannya. Satu lagi Pak, satu lagi sebelum saya menyelesaikan pertanyaan saya. Satu lagi pertanyaan saya itu, apakah pihak IAF Gading Serpong ini bisa mengadakan IELTS official yang memang untuk mengajar beasiswa? Terima kasih. Baik, ya Pak, saya sudah oke. Ya, jadi di IALF semua cabang IALF sih Pak itu mengadakan IELTS test yang resmi, yang computer delivered IELTS. Ada juga yang paper based juga sih, tapi kebanyakan memang kami mengadakan yang computer delivered IELTS, apalagi yang di IALF Gading Serpong itu di setiap hari Selasa sampai Minggu ada terus Pak. Jadi nanti silakan Bapak bisa memilih tanggal mana yang sesuai gitu. Berarti sepanjang hari ya, ada ya, kecuali Senin ya? Betul, kecuali hari Senin. Oke, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Sama-sama Pak dan Pak Rizky Arianto, silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin nanya, suara saya jelas ya? Agak kurang jelas sih Pak, tapi mungkin bisa dicoba. Ini Pak, terkait teknis pengisiannya sih. Kan ini karena komputer based test ya. Untuk pengisian kalau besar, tulisan besar kecil dan kelengkapan kata-katanya nanti saat tes itu apakah ngaruh ke jawabannya atau gimana Pak? Ini saya pertanyaan dari saya Pak.
Oke, terima kasih. Pertanyaan bagus, Pak Rizky. Ya, jadi saya sarankan Bapak Ibu untuk menulisnya sesuai dengan kaidah saja ya. Jadi kalau ya di awal kalimat itu harus dengan huruf kapital, kemudian nama itu diawali huruf kapital, nama kota dan sebagainya sesuai dengan kaidah karena kita tidak tahu karena ini sistem nanti bisa saja dibaca salah begitu ya untuk pengisiannya. Mungkin kalau yang bisa saya pastikan jawaban itu apakah bisa menggunakan huruf gede semua atau huruf kecil semua kalau di komputer, sorry, di paper base. Kalau di paper base ya itu sama-sama diterima Bapak Ibu menggunakan huruf kapital semua dalam writingnya pun itu diperbolehkan. Namun kan untuk computer delivered saya juga sudah mengkonfirmasi ke teacher kami perihal ini apakah menggunakan capital letter atau lowercase itu disarankan sesuai dengan kaidah saja begitu biar untuk meminimalisir aja sih kesalahan-kesalahan yang seharusnya ini benar tapi karena kita salah menggunakan capital lower makanya jadi salah. Tapi yang perlu sangat diperhatikan adalah spelling. Spelling itu benar dan ini wajib tidak ada toleransi. Kalau misalkan spellingnya salah maka itu akan jadi salah satu nomor. Jadi itu yang perlu diperhatikan di spellingnya harus benar. Kalau di dalam paper base, kalau nanti Bapak Ibu mau rencana mau ambil yang paper, selain spelling juga tulisan tangan itu juga harus diperhatikan karena tulisan tangan yang sangat tidak bisa terbaca itu akan dihitung salah. Begitu. Baik, terima kasih infonya, Pak. Sama-sama, Pak Dedi, silakan. Ya, baik Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Salam kenal, saya Dedi, Pak. Izin bertanya, Pak. Yang pertama, untuk IELTS Insight tersebut, apakah dari user interface, jumlah soal, lalu dari waktu-waktu yang tadi juga ada listening 30 menit, reading, writing 60, itu apakah sama, Pak, nanti ke depannya dengan tes IELTS prediction yang akan dilakukan di Sabtu atau Minggu? Lalu pertanyaan kedua, tadi tuh saya sempat ngedengar ada yang nanya tentang headphone atau headset Bluetooth untuk recording ya Pak. Nah, apakah untuk prediction nanti speaking itu bukannya one on one dengan si examiner ya Pak ya? Jadi kita langsung talking aja sama dia gitu. Apakah ada sesi recording atau seperti apa? Lalu yang ketiga untuk tes writing nanti kan langsung diketik langsung kan ya di sistemnya tersebut ya Pak tanpa harus menggunakan paper base dan segala macam. 3 aja dulu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi pertanyaannya. Untuk yang pertama user interface ya seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kami berusaha untuk sedekat mungkin dengan real IELTS computer delivered ya. Jadi kalau saya bilang sekitar 90% itu mirip user interface-nya. Tetapi untuk jumlah soal, kemudian metode dan juga timing itu pasti sama persis dengan yang real testnya. Kalau listening itu 30 menit, 40 soal, reading itu 3 passages, 40 soal, kemudian writing ada task 1, task 2, ya itu sama persis seperti real IELTS test. Cuma mungkin ya user interface-nya saja yang tidak 100% sama. Lalu yang kedua untuk headphone dan headset itu yang tadi kami bicarakan itu untuk listening Pak. Jadi untuk listening itu kami sarankan untuk menggunakan earphone yang kabel kalau bisa karena terkadang sih memang tidak selalu untuk headphone yang Bluetooth itu ada masalah di recordingnya. Lalu kalau untuk speaking ya memang nantinya one by one Pak dengan examiner kami. Jadi nanti tidak berhubungan dengan speaking, tidak berhubungan dengan listening. Lalu untuk writing, memang itu langsung diketik di komputer, di layar, tetapi kalau Bapak Ibu mau mind mapping terlebih dahulu dari pertanyaan itu menggunakan kertas boleh, silakan dicoret-coret dulu di kertas, hasil dari mind mapping itu kemudian diketik di layar di komputer itu boleh, namun mohon diperhatikan waktunya saja karena waktunya 60 menit dan ini memang tidak dibagi writing task 1 20 menit, writing task 2 40 menit, tetapi digabung menjadi satu 60 menit dan
waktu yang disarankan untuk task 1 itu memang 20 menit dan writing task itu 40 menit. Kenapa? Karena lebih banyak nilai itu di task 2. Jadi task 2 itu kalau dalam real IELTS test akan berkontribusi lebih banyak daripada yang task 1-nya. Jadi lebih baik nanti boleh mengerjakan task 2 dulu, konsentrasi di task 2 baru ke task 1. Tapi untuk menjawab tadi apakah boleh dicoret-coret dulu? Ya, silakan nanti bisa menggunakan kertas dulu untuk mind mapping sebelum diketik di jawabannya di website. Begitu, Pak Dedi. Baik, terima kasih Bapak informasinya. Terima kasih. Berikutnya Pak Asyadi ya. Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang. Cukup jelas suara saya, Pak? Ya, jelas Pak. Silakan. Oke. Pertanyaannya cuma 2, Pak. Itu masalah test speaking. Untuk test speaking itu, kalau misalnya pakai headset nih, walaupun sudah pakai wire gitu, tiba-tiba ya teknis kan kita tidak tahu nih. Ya, seperti saya ini misalnya sudah pakai wire headset. Tiba-tiba ya teknis gimana, terus harus dicabut untuk clearly sound-nya gitu. Nah, itu apakah diperbolehkan tanpa alat bantu headset? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu kan kalau untuk speaking itu kan sudah tiap examiner tuh kan sudah ada schedule-nya tuh. Nah, apakah schedule-nya itu on time atau kalau misalnya seminar kan misalnya ada 4 partisipan nih yang sudah daftar nih. Menunggu dulu yang partisipan sebelumnya atau nantinya tetap dengan on time yang sesuai schedule tadi. Itu saja sih. Makasih Pak Epi. Baik, sama-sama Pak. Jadi sebenarnya kalau waktu speaking itu Bapak Ibu sebenarnya tidak harus menggunakan headset sih. Menggunakan speaker di laptop pun silakan bisa. Kalau misalkan ada kendala nanti hubungi kami ya Pak, karena ini kalau untuk speaking kan waktunya sudah terjadwal dan sangat ketat sekali, 20 menit harus selesai untuk pindah ke kandidat berikutnya. Kalau misalkan memang sangat bermasalah di Zoom-nya, koneksinya, lalu memang tidak bisa join Zoom, silakan Bapak kontak ke kami, nanti akan kami carikan solusi. Mungkin akan ditaruh di akhir atau nanti dijadwalkan ulang dengan examinernya di waktu yang lain. Mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua Bapak, mohon maaf Pak Asyadi, tadi bisa diulang? Untuk schedule test speaking-nya apakah on time schedule atau memang menunggu peserta yang sebelumnya selesai dulu baru urutan berikutnya? Terima kasih. Ya. Kami sangat mengusahakan itu on time Pak, sesuai dengan jadwal yang ada di Google Form dan telah Bapak Ibu isi. Tetapi ya terkadang kembali lagi seperti yang Bapak bilang tadi, kadang ada suatu masalah dari sisi keduanya, antara atau mungkin dari speakernya atau examinernya atau dari pesertanya, dan itu akan memperlambat sedikit urutan begitu. Itu bisa jadi terjadi, tapi saya mohon Bapak Ibu sudah standby di Zoom itu 5 menit sebelum waktu yang ditentukan, dan ya berdoanya kita semoga lancar semua, tidak ada yang harus dipindah-pindah begitu jadwalnya. Oke, cukup clear. Makasih Pak Epi. Sama-sama Bapak. Pak Gia Muhammad Ramdan. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Epi. Saya mau bertanya mengenai threshold titik nilai terendah untuk bisa saya ikut preparation untuk real testnya. Soalnya pengalaman tahun lalu itu saya nggak memenuhi kriteria nilainya dan tidak lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, kalau untuk sekarang minimal berapa dari misalkan 6.5 untuk master S2-nya. Sebagai informasi juga, saya udah real test juga, nilainya 5.5, apakah itu cukup atau tidak? Atau kalau misalkan ini mungkin untuk yang lain juga, saat prediction test besok itu tidak memenuhi syarat untuk diikutkan kursus atau preparasi, apakah kita bisa preparation sendiri, mandiri, lalu real test dan mengirimkan hasilnya. Nah, itu untuk batasan waktunya kan pasti ada batasannya, itu seperti apa? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Gia untuk waktunya. Untuk bisa join kelas IELTS Preparation itu seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa harus ada minimum kemampuan bahasa Inggris untuk bisa
join kelasnya, karena kalau misalkan kemampuan bahasanya masih terlalu rendah, itu akan kesulitan untuk bisa catch up dengan kelasnya begitu. Nah, sebenarnya kalau di IALF sendiri itu untuk bisa join IELTS preparation itu minimum 5,0 untuk hasil IELTS tesnya, tetapi kan kami tidak bisa memberikan nilai itu di dalam IELTS Insight. Kami tidak memberikan nilai dalam bentuk angka begitu, Pak. Maka nanti yang muncul adalah rekomendasi dari IELTS Insight ini apakah bisa apakah bisa join kelas IELTS preparation atau belum begitu. Jadi nanti akan ada rekomendasinya apakah sudah bisa join kelas IELTS preparation atau harus belajar lagi untuk bisa ke tahapan IELTS preparation. Kalau misalkan 5,5 itu sebenarnya sudah cukup, Pak. Sudah cukup untuk bisa join kelas IELTS preparation, tetapi karena kita juga mau ambil IELTS Insight Test, maka nanti harus Bapak bisa join tes lagi, dan ya hopefully biasanya kan tidak terlalu perbedaannya tidak terlalu jauh begitu. Kemudian kalau misalkan ada teman-teman yang lain yang mau ambil tes IELTS mandiri yang resmi, kemudian disubmit ke UPDL misalkan, saya sarankan sih segera, karena kemarin itu dari pembicaraan kami untuk IELTS preparation-nya sendiri rencananya akan di pertengahan Desember kalau tidak salah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sih. Jadi kurang lebih di pertengahan Desember. Jadi kalau misalkan ada Bapak Ibu yang mau ambil tes yang resmi mandiri, dipersilakan, dan silakan nanti segera untuk mensubmit hasilnya. Nanti akan kami kaji lebih lanjut begitu. Baik, terima kasih Pak Epi. Baik, sama-sama. Pak Epi, izin Iya, bertanya Pak. boleh silakan Bapak. Ini Pak, ini untuk pengisian jadwal besok ya, itu kok masih belum bisa ya? Dari tadi Oh, aku di Google Sheet-nya masih belum bisa dimasukkan. Gimana ya caranya ya? oke. Baik, sebentar Bapak. Soalnya kan kebetulan besok tanggal 23 itu kan saya ada dinas luar ya. Kalau bisa ngisi yang tanggal 24 atau hari besoknya ini takut penuh dulu gitu Mas. Oke, sebentar ya Pak Ristanto, saya coba konfirmasikan ke rekan saya. Ya, kalau bisa diisikan hari Jumat aja Pak. Ini yang bertanya Pak. Oke. Halo Pak, izin bertanya Pak. Ya, mohon maaf Pak, barusan saya konfirmasi ke rekan saya. Pak Ristanto ditunggu di WhatsApp grup ya Pak. Habis ini kami akan follow up. Saya coba cek terlebih dahulu. Nanti untuk linknya akan saya share kembali di WhatsApp grup. Iya, Pak, saya juga sama Pak. Kayak tadi kayak Pak Rifanto juga mau Oke, pindah jadwal tapi belum bisa diisi Pak. oke, Gimana baik. Pak? Mohon ditunggu setelah ini ya Pak ya. Nanti akan kami share ke WhatsApp grup, atau kalau Bapak masih ada kendala bisa WhatsApp kami ke nomor kami yang tadi. Kan ini Pak, kan ini yang Jumat kan udah penuh semua kayaknya Pak, ya. Jumat udah full. Iya, Full. iya. Apakah ada kemungkinan ditambah jam ya Pak? Eh, Kami akan coba cek terlebih dahulu Pak, kalau untuk pertambahan jam akan konfirmasi ke teachernya. Tetapi kan ini kalau misalkan tidak ada yang tanggal 23 sama 24, mungkin bisa dicek di tanggal 27 sampai 29 ya Pak Rianda. Udah penuh juga. Oh, udah penuh juga. Oke. Oke, karena saya tadi belum mengecek lagi barusan. Ya, baik. Mungkin Soalnya nggak bisa diisi Pak, makanya mungkin nggak oh, bisa saya belum Heeh. settingannya belum editor kali ya. Jadi, udah penuh semua nih Pak, gimana? Oke, baik. Kalau penuh semua berarti ya pasti akan ditambah examinernya, ditambah slotnya. Tapi mohon ditunggu ya Pak Rianda, saya akan coba clearkan dulu dengan tim saya setelah Zoom ini. Iya, Nanti bisa kontak kami atau Bapak bisa coba cek di grupnya. Ya Pak, Makasih, sama Pak. Pak, saya pertanyaan.
Oke, baik Pak Ristanto dan Pak Rianda. Pak Diki, silakan. Iya, oke. Terima kasih Pak Happy. Tadi ini ada chat juga Pak di grup, bukan di grup, malah di chat ya. Kebetulan pertanyaan sama. Jadi untuk yang sudah tes official dan belum expired itu, kami perlu kepastian apakah perlu ikut insight ini atau tidak. Nah, cuma memang saya kan sudah ikut yang official tapi paper based. Nah, tapi memang saya ingin mengalami, pengen punya pengalaman kalau yang computer based itu seperti apa dari sisi apa strategi dan sebagainya. Karena yang sebelumnya itu di official nilai juga belum sampai, baru di 6. Nah, overallnya 6 belum sampai. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua saya tadi baca tertarik dengan produknya IELTS itu ada e-stay consulting services. Nah, bentuk pembelajarannya seperti apa ya? Apakah seperti di preparation writing task 1, task 2 atau seperti apa? Karena saya juga sebenarnya sudah berusaha ke teman-teman yang sudah pergi duluan, yang sudah dapat scholarship itu, cuma mereka rata-rata, ini rata-rata ya, atau mungkin subjektif saja, itu agak sungkan dan segan untuk saya bisa lihat essay-nya. Tapi kalau untuk review mereka kasih kesempatan. Nah, itu yang saya tanya. Jadi proses pembelajarannya seperti apa untuk essay-nya itu? Apakah dari awal kami diajari form dan strukturnya seperti apa atau seperti apa? Nah, mungkin itu Pak Happy. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Diki atas pertanyaannya. Yang pertama, apakah kalau sudah punya IELTS official, apakah tidak perlu melakukan IELTS Insight Test? Saya coba nanti tanyakan juga ke UPDL Bapak Ibu. Jadi mohon ditunggu untuk jawaban ini. Nanti untuk kabar lebih lanjutnya bisa mengecek di grup WhatsApp atau Bapak Ibu bisa chat ke kami. Tapi kalau untuk kasusnya Pak Diki rencananya mau ambil IELTS Computer Delivered ke depannya dan memang kurang hasilnya yang kemarin, mungkin bisa lanjut aja Pak di IELTS Insight Test-nya ini, karena untuk biar lebih tahu seperti apa user interface-nya saja sih IELTS itu seperti apa. Gitu. Lalu untuk yang pertanyaan kedua, essay consulting services. Jadi ini bukan kelas Pak. Jadi kami menyediakan suatu service untuk mengecek proofreading essay akademik Bapak Ibu. Jadi bisa jadi itu essay untuk personal statement, kemudian essay untuk beasiswa. Nah, itu kan pertanyaannya macam-macam. Jadi nanti Bapak Ibu bisa konsultasikan ke kami proofread, lalu akan ada suggestion dari kami akan kembalikan dengan catatan-catatan begitu, silakan diperbaiki, kembalikan lagi ke kami akan cek lagi ulang, kemudian kami beri catatan lagi. Nanti Bapak Ibu sudah siap untuk mensubmit essay-nya tersebut. Jadi kalau essay di sini bukan essay IELTS, karena beda dengan writing IELTS Task 1 dan Task 2. Kemudian essay-nya itu lebih cenderung untuk admission university atau scholarship-nya begitu. Untuk lebih jelasnya Pak Diki nanti bisa WA ke kami, nanti akan saya beri keterangan lebih lanjut, brosur dan juga nomor WhatsApp yang bisa dihubungi perihal essay consulting services ini. Oke, terima kasih Pak Happy. Artinya dia bentuknya suggestion ya, bukan diajari secara struktur format dari awal. Betul, Oke, jadi lebih ke proofread sih Pak, proofreading sebenarnya. Nah, terus tadi saya lupa juga. Nah, ini kan kalau yang sudah paper based official tapi nilainya belum, kemudian mau ikut ini. Nah, ini kan ada rating skill ya, above target, on target, a bit below target. Nah, itu untuk yang diikutkan ke preparation itu di skill yang mana ya? Apakah memang akan dikasih tahu sejak awal atau hanya untuk internal examiner sama PDL aja, jadi nama-nama ini seperti itu. Karena artinya kami harus mempersiapkan diri dengan targetnya kan, seperti itu. Apakah di a bit below target pun sudah boleh diikutkan nanti di preparation Anda itu UPDL punya program seperti itu. Ini tuh Pak Happy. Ya, kalau untuk penentuannya tetap nanti dari UPDL ya Bapak. Cuma kalau untuk bisa atau tidaknya ambil IELTS preparation, sebenarnya di IELTS Insight sendiri nanti akan ada muncul apakah
bisa direkomendasikan untuk ambil IELTS preparation atau belum begitu. Tetapi untuk Ya, terima nama-namanya kasih. mungkin nanti dari UPDL. Ya, terima kasih. Sama-sama, Pak Diki. Berikutnya, Bapak atau Ibu Zona. Ya, terima kasih Pak Happy. Saya Ya, cuma mau nanya, ini terkait Insight IELTS-nya itu basicnya pakai akademik atau yang general ya? Terus yang kedua untuk writing dan speaking-nya, apakah ada penilaian lebih jika menggunakan kata-kata akademik gitu? Terima ya. kasih. Jadi untuk IELTS Insights ini disarankan ambilnya yang akademik ya, Bapak Ibu, karena nantinya kan tujuannya memang digunakan untuk apply scholarship dan juga studi ke luar negeri. Jadi harus pilih yang akademik. Memang nanti ketika Bapak Ibu masuk ke website tesnya itu ada dua pilihan, mau ambil yang akademik atau general training, tapi mohon klik yang akademik. Kemudian yang kedua, apakah menulisnya itu secara akademis? Kalau dalam IELTS memang tidak terlalu seakademis itu, Pak. Jadi biasanya itu yang disarankan adalah memang dia temanya akademik, tetapi digunakan untuk pembaca umum. Jadi apa ya istilahnya itu bisa dimengerti secara umum. Begitupun di reading. Jadi readingnya itu memang konteksnya akademik, memang tentang ada yang kemarin itu tentang fisika kuantum katakanlah. Tetapi itu tidak yang sangat ribet sekali dengan rumus-rumus, tetapi dia hanya menjelaskan itu apa fisika kuantum, kemudian kegunaannya dan sebagainya. Nah, nanti pertanyaannya itu akan lebih mengarah ke situ. Begitu pula di writing. Sebenarnya di writingnya itu yang dimaksud akademik memang tidak seakademik itu. Misalkan begini, ketika writing task 1 itu Bapak Ibu akan diminta untuk menjelaskan suatu diagram atau bagan, di mana diagram atau bagan itu kadang-kala tentang krisis moneter begitu ya yang terjadi di beberapa negara dan itu harus membandingkan. Tidak harus yang memakai istilah-istilah teknis ekonomi, tetapi Bapak Ibu hanya menjabarkan saja tentang apa yang ada di situ. Kurang lebih seperti itu, Pak Zona. Berarti nggak ada penilaian lebih ya di apa kata-katanya itu ya untuk akademik. Maksudnya kalau misalnya ada kata-kata itu mungkin ada apa penambahan nilai Oh, iya, iya. Tidak sih, Pak. Tidak se itu akademik itu. infonya sih kalau misalnya untuk general gitu. Halo, Pak Zona? Ya, kalau sepengetahuan saya memang tidak strict itu sih, Pak. Ada kriteria-kriteria penilaian untuk writing dan speaking itu seperti apa? Mungkin ini nanti saya share juga di WhatsApp mungkin ya, di grup WhatsApp untuk namanya adalah band descriptor, di mana band descriptor itu akan menginfokan kepada peserta untuk mendapatkan nilai tertentu saya harus bagaimana dalam writing, dalam speaking itu. Dan untuk listening sama reading itu juga biasanya ada berapa soal yang benar untuk saya dapat nilai 6,0 atau 6,5. Ini ada Pak, namanya band descriptor. Kalau misalkan diperlukan, nanti Terima saya akan kasih. coba share di grup. Baik, sama-sama. Boleh. Tolong di-share Pak Happy. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak Zona. Pak Ristanto ada lagi? Oke, mungkin belum turun tangannya. Bu Trifani atau Bapak Trifani, mohon maaf. Ya, terima kasih Ya. Pak Happy. Izin bertanya. Untuk listening maupun reading itu pada saat kita menjawab ini mungkin sedikit teknis gitu ya. Untuk misalkan ada instructionnya itu lebih dari satu kata gitu ya. Terus kita itu ada typo atau kurang spasi gitu atau kurang apa namanya? Ya tadi dua itulah typo atau kurang spasi. Apakah itu bisa ditolerir ya? Atau seperti apa Pak Happy? Terima kasih. Baik,
typo itu sendiri kan misspelling ya Pak, dan misspelling dalam IELTS itu tidak ditolerir sama sekali. Jadi dan juga ketika di reading writing itu tidak ada grammar check dan spelling check Pak. Jadi memang harus benar-benar hati-hati dibaca lagi secara teliti apakah memang ada typo atau misspelling seperti itu. Jadi harus sesuai dengan yang pertama adalah instruksi, karena kadang ada yang tidak boleh lebih dari 3 kata, kemudian ada yang dia tidak boleh lebih dari 2 kata dan 1 nomor. Nah itu perlu dicek memang, dan memang jangan sampai misspelling, itu sih yang penting. Dan untuk spasi berarti juga tidak ditolerir ya berarti ya Pak Ebi ya? Ya betul, untuk spasi juga tidak ditolerir. Jadi ketika mengetik katakanlah kadang ada kan yang dia ada dash-nya begitu. Nah, kalau dash dihilangi itu juga nanti akan berpengaruh. Jadi itu dipastikan baik-baik. Iya, baik, terima kasih Pak Ebi. Ya, sama-sama Pak Trivani. Pak Desta. Bapak atau Ibu Desta, silakan. Oke, belum ada Pak Rahman mungkin. Oh ya, sorry. Silakan Bapak. Oh, ini Pak menyambung pertanyaan sebelumnya yang tadi ditanyakan, jika kita sudah mengambil official IELTS test, tetapi hasilnya masih di bawah standar, seperti contoh tadi Bapak sebelumnya hasilnya 5,5. Nah itu apakah nanti apakah langsung dimasukkan ke dalam pelatihan untuk IELTS prediction, ataukah harus mengikuti insight test dulu Pak? Mungkin itu Oke. Pak, terima kasih. Baik. Untuk pertanyaan tersebut saya belum mendapatkan jawaban firmnya Pak. Jadi nanti saya coba tanyakan dulu ke tim UPDL, kemudian nanti mungkin bisa saya share di grup ya Bapak, di WhatsApp. Baik, Apa? terima kasih. Sama-sama. Ditungguin ya, Pak. Baik, mohon ditunggu. Pak Rahman Bagus, silakan. Selamat siang, Pak Adu. Sudah terpopin suaranya? Ya, sudah terdengar Pak, silakan. Iya. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Ini menyambung tadi ya, untuk lanjutan dari program Insight Test kan ada, mungkin nanti ada preparation class gitu ya, kayak itu ya nanti seperti itu. Ya. Kalau misalnya hasilnya sudah memuaskan, itu programnya tadi katanya di pertengahan Desember ya Pak? Ya, kurang lebih di pertengahan Desember Bapak. Terus semisal ini kan ya sama persis ya kayak yang pertanyaan sebelumnya, cuman ini kan mungkin karena saya nanti ngambil tesnya di lembaga yang lain, sambil bisa-bisa gitu Mas Happy ya, misalnya teman-teman ini ngambil tes IELTS yang resminya yang di sini tuh yang Pak Happy, nanti biar teman-teman juga bisa persiapan, misalnya ngambil tes dia mau ambil yang resminya mana gitu. Oh, oke. Di mana tes yang resmi di seluruh Indonesia begitu ya Pak? Mungkin di tempat Gitu, Bapak iya. tidak Iya, ada mungkin cabang IALF begitu ya, jadi ya mau gitu. ambil kemana? Ya, jadi kalau untuk memang secara umum ada banyak tes center di Indonesia, cuma kami di IALF juga banyak menyelenggarakan tes di luar kota, tapi kebanyakan di luar kota itu yang akademik, yang paper based, bukan yang komputer. Kalau yang komputer itu hanya di cabang IALF di Jakarta, Gading Serpong dan Bali, dan juga satu lagi di Universitas Negeri Malang. Kalau di luar itu Bapak bisa, saya coba masukkan ini ya. Bapak coba cek di sorry, ini di IELTS. Maaf salah. IELTS.idp.com. Di IELTS.idp.com, di situ Bapak nanti coba cek di kota mana, kemudian di mana saja yang ada menyelenggarakan untuk official IELTS test.
Oke, Mas Happy. Terima kasih Mas Happy. Sama-sama, Pak Heri, silakan. Terima kasih Pak Evi. Sudah kedengaran suaranya Pak ya? Agak kecil sih Pak, tapi saya coba, silakan. Oke Pak. Pertanyaan pertama, itu kan mulai tes listening, reading sama writing itu kan mulai besok Pak. Ya. Apakah ada final jadwal schedule yang ditetapkan di grup supaya itu nanti kan pada saat pengisian itu kan kadang ada teman-teman yang salah pengisian, jadi sudah mengisi beberapa hari yang lalu, cuman jadwalnya sudah berubah karena diisi teman-teman yang lain. Maksud saya ditampilkan itu sebelum tes besok, supaya jadwalnya itu final berupa PDF, supaya di-share di grup Pak. Iya. Yang kedua, setelah Zoom ini ada nggak penjelasan dari pihak UPDL di momen di session ini Pak? Apa menjawab pertanyaan tadi yang bisa Pak Happy jawab tadi ya, terkait nilai batasan bawah, batasan yang layak untuk ikut preparation test-nya tadi. Yang ketiga, untuk di Medan Pak, ada nggak lokasi Pak IALFIT tadi Pak? Dan, atau adakah yang rekomendasi yang join sama IALF yang di Medan Pak? Itu aja Pak, terima kasih Pak Happy. Baik, terima kasih Pak Heri. Ya, untuk pengisian itu seharusnya hari ini sih Pak terakhir, karena besok sudah mulai speaking, maka diharapkan Bapak Ibu sudah mengisi jadwalnya hari ini. Kalau misalkan tadi ada kendala belum bisa, saya coba cek kembali setelah Zoom meeting ini. Kemudian yang kedua, mohon maaf saya tadi salah menyebut untuk urusan terkait hasil dan juga tentang apa tuh namanya IELTS preparation nanti ke HTD Bapak. Jadi nanti mungkin bisa di grup sih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum bisa saya jawab, akan dikonfirmasikan lebih lanjut via grup WhatsApp saja. Lalu untuk di Medan IALF tidak ada Pak di sana. Dulu kami biasanya kami menyelenggarakan juga paper base, tetapi saya occasional sekali, tidak yang rutin begitu. Kalau misalkan Bapak tidak dapat ke Jakarta, mungkin untuk ambil tesnya bisa dicek lagi di website tadi, di mana bisa mendaftar IELTS tes yang resmi di kota Bapak begitu. Baik Pak, yang mengulang yang kedua tadi berarti setelah Zoom ini nggak ada istilahnya penjelasan dari HTD PLN UPDL atau dari mana, nggak ada lagi ya Pak ya setelah session untuk Zoom kita saat ini? Sepertinya belum Bapak. Sepertinya belum. Baik, Jadi saya coba komunikasikan lagi ya Pak. Nanti bisa informasi lebih lanjutnya dengan pihak HTD di grup WhatsApp. Gitu. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih. Oke, sepertinya tidak ada. Saya mohon maaf untuk yang di meeting chat tadi, rekan saya mungkin sudah membalas, tapi kalau ada yang belum sempat dibalas pertanyaannya, saya mohon maaf sekali. Silakan bisa Bapak Ibu sambung di nomor WhatsApp-nya IALF, bisa saya chat lagi di sini. Silakan disimpan, bisa chat saya di situ, nanti saya akan berusaha menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang belum bisa diakomodir via Zoom ini. Sementara itu saja dari kami. Semoga besok yang presentasi yang speaking test berjalan lancar dan kita ketemu di hari Sabtu dan Minggu untuk listening, reading, dan writing-nya. Sekali lagi terima kasih. Semoga ya. Jadi bagi yang belum mengisi Google Form silakan diisi untuk yang listening, reading, writing ataupun yang speaking-nya. Selamat siang. Semoga lancar tesnya besok and good luck. Terima kasih Pak. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih Terima Pak. kasih Pak. Terima kasih Pak.